Kita mencoba mampir ke agen atau supplier untuk mencari kebutuhan rumah tangga kita. Dan akibat dampak krisis energi global, maka berdampak pada energi dalam negeri juga, sehingga mengakibatkan kemungkinan besar harga minyak, bensin, solar, dan sejenisnya akan naik, sehingga di depan mata persoalan nyata akan muncul, apalagi tingkat inflasi juga bertambah, lalu kemudian nilai rupiah melemah terhadap dolar, sehingga nilai real uang yang kita pegang pada dasarnya itu memiliki nilai turun, dan efek multipliernya adalah harga-harga kebutuhan pokok untuk keluarga, harga-harga lainnya juga pasti mengalami kenaikan. Dan itu artinya apa? Kualitas hidup semakin menurun dan daya beli semakin menurun, dan masyarakat khususnya kelas menengah ekonomi bawah mulai bingung menata semua komponen-komponen kebutuhan hidup yang secara waktu ke waktu dalam ketidakpastian akan mengalami kenaikan. Sementara pemerintah hanya menghimbau agar masyarakat supaya mulai melakukan penghematan dan juga mengatur ulang kebutuhannya. Di level makroekonomi, pemerintah juga sudah menegaskan agar lembaga-lembaga negara dan kementerian untuk melakukan penghematan, dan juga anggaran supaya dialokasikan secara efisien dan efektif mengikuti rencana kebutuhan dan program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan guna menyiasati krisis energi dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kemungkinan 1 hari kerja off dilakukan dari rumah atau dimanapun tempat kerja di luar kantor, WFH, work from home. Ini artinya pemerintah mulai melakukan langkah-langkah efisiensi guna mengatasi kelangkaan suplai energi dalam negeri, agar juga cadangan devisa negara masih mampu membiayai program-program yang bersifat bantuan kepada masyarakat. Demikian juga di level pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Lakukan efisiensi untuk efektivitas anggaran, sehingga masyarakat masih terlayani dalam sarana-sarana publik dan juga layanan-layanan publik yang berbasis sosial kemasyarakatan, sehingga tidak juga mengurangi bagaimana masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam rangka program pembangunan itu sendiri. Hakikat APBN maupun APBD adalah adanya pendapatan, lalu kemudian belanja, lalu anggaran pendapatan itu dialokasikan untuk belanja pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Artinya ada manajemen di rumah tangga pemerintah pusat maupun rumah tangga di pemerintah masing-masing daerah untuk mengefektifkan bagaimana pengalokasian anggaran secara tepat dan membawa hasil bermanfaat di tengah harga energi yang naik. Mari kita memasuki rumah tangga keluarga. Apa yang bisa dilakukan mengantisipasi harga energi yang memang masih merupakan kebutuhan pokok dalam aktivitas rumah tangga itu sendiri? Satu, manajemen keuangan yang praktis dalam keluarga, yaitu yang namanya pengelolaan ekonomi rumah tangga.
Rumah tangga melakukan pola manajemen aplikatif dan pengelolaan dalam sumber-sumber daya dan juga itu kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi. Kerja formal ataupun kerja profesional, bahkan mungkin pilihan kerja secara mandiri melalui kegiatan kewirausahaan, dagang atau usaha-usaha dunia pertanian ataupun usaha-usaha yang paruh waktu, jual jasa keterampilan dan juga keahlian, itu pada dasarnya tujuannya dan targetnya adalah menghasilkan pendapatan. Suami kerja atau suami istri kerja atau mungkin ada ibu yang menjadi ibu rumah tangga. Sehingga pada dasarnya adalah bagaimana mengelola pendapatan keluarga itu untuk mengatasi beragam tingkat kebutuhan yang secara aktual dari hari ke hari tidak berkurang jumlahnya dan harga semuanya juga relatif tidak ada yang turun. Dalam teori ekonomi mikro ada yang namanya Y sama dengan C plus S. Y itu adalah yield, penghasilan, pendapatan, C consumption, dan S itu adalah saving, tabungan. Masih memungkinkankah melakukan tabungan sementara tingkat pendapatan tidak signifikan naik, sementara consumption di tingkat rumah tangga dari waktu ke waktu terus naik, melambung, dan berarti kita harus mengatur keseimbangan, jangan sampai total revenue lebih kecil daripada total cost, tingkat pendapatan lebih kecil daripada tingkat pengeluaran kebutuhan keluarga. Itu artinya kita harus melakukan yang pertama, menata ulang struktur kebutuhan, struktur biaya di tengah beragam tingkat kebutuhan yang semakin naik, tetapi harga-harga barang juga semakin tambah signifikan seiring dengan kelangkaan energi itu sendiri. Itulah langkah pertama antisipasi agar keterbatasan pendapatan masih mampu mengcover konsumsi di tingkat keluarga. Artinya perlu lagi melakukan identifikasi dan checklist dari semua item-item kebutuhan primer beserta harganya, jumlahnya, dan periode kebutuhannya sehingga bisa dipastikan bahwa kita memiliki total biaya yang relatif masih di bawah dari potensi pendapatan. Ini memastikan manajemen keuangan mikro keluarga tidak lagi merealisasi yang sifatnya keinginan atau secondary needs. Artinya bisa saja di level keluarga, istri dan suami melakukan sistem stok barang yang merupakan kebutuhan primer dalam jangka pendek untuk mengantisipasi kenaikan harga yang secara waktu ke waktu bisa berpotensi semakin besar. Langkah kedua adalah berupaya agar motor maupun mobil yang ada dipergunakan keluarga untuk aktivitas itu segera ada stok dan tersedia, tetapi sekaligus juga langkah ketiga adalah mengatur aktivitas dari semua anggota keluarga yang sifatnya keluar rumah sehingga diandaikan ketersediaan dan cadangan energi bensin atau solar di tingkat rumah tangga untuk dalam keadaan darurat masih bisa tersedia. 3 langkah teknis yang disebutkan di depan itu berarti bagaimana supaya kita memiliki cadangan darurat dan dana lebih untuk mengantisipasi beragam kebutuhan-kebutuhan yang bisa saja emergensi dan tidak bisa ditunda. Langkah keempat yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan waktu luang untuk mencari kerja sampingan guna mendapatkan sekedar upah atau mungkin menjual keahlian keterampilan, mungkin tukang atau perbaikan
perbaikan sepeda motor, mungkin juga elektronik, di mana keahlian itu selama ini kita tidak daya gunakan. Tetapi dengan kita menjual jasa, diandaikan ada potensi pendapatan lain-lain yang bisa mengisi potensi ketersediaan uang di tangan maupun simpanan di bank, sehingga kapanpun situasi lebih sulit kita masih bisa dalam elastisitas keuangan yang relatif aman. Bagi istri mungkin membuat jenis kue-kue untuk jajanan anak-anak dijual di sekitar atau titip di warung, tetapi diandaikan selalu ada waktu kosong, waktu luang di mana suami ataupun istri bisa memanfaatkan waktu luang itu guna mendapatkan pendapatan tambahan meskipun relatif kecil. Ada teman bercerita selama ini dia berdagang di pasar, jual ayam pedaging dan relatif di atas 3 juta per bulan dia masih dapat dari hasil perolehan aktivitas ekonominya. Tetapi ada waktu luang di mana dia mencoba menjual ikan nila dan relatif itu per minggu dia masih dapat sekitar 80-100 ribu. Dan berarti sebulan masih ada potensi pendapatan dan lain-lain di kisaran 300 ribu. Itu artinya sudah membuat bumper keuangan kita lebih kuat seandainya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dan kita masih punya ketersediaan cadangan darurat atau tabungan yang sifatnya liquid kapanpun bisa dipergunakan. Pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak sebatas pengelolaan pendapatan, tetapi juga adalah pengelolaan keahlian yang hard skill maupun soft skill. Tadi di contoh keempat disebutkan juga pengelolaan waktu, dan mungkin langkah kelima itu adalah pengelolaan waktu dan ruang di lingkungan rumah. Artinya anak bisa diajak dan keluarga bisa melibatkan diri untuk kegiatan-kegiatan positif di lingkungan rumah. Mungkin untuk sekedar menanam kangkung, sayur-sayuran, cabai, apotik sehat, maupun mungkin keperluan lain, ternak, lele mungkin atau ayam, tetapi relatif di lingkungan rumah yang ruangnya terbatas pun itu bisa dilakukan. Langkah keenam adalah membangun kesadaran untuk menguasai sepenuhnya sarana dan platform digital, mungkin gadget, Android atau mungkin juga tablet yang kita miliki. Artinya upayakan tidak tergiur dengan beragam jenis iklan yang menawarkan harga diskon atau mungkin penawaran-penawaran spesifik, dan pada akhirnya karena kita dirangsang untuk mendapatkan nilai lebih, akhirnya kita belanja padahal itu bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang sifatnya untuk memang mengatasi masalah jangka pendek. Kita hanya membutuhkannya ketika kita membangun yang disebut dengan harga diri atau mungkin gaya hidup, dan kita terpancing sehingga mengeluarkan dana cash kita untuk pada akhirnya mengurangi ketersediaan dana di tangan, dan itu berarti gaya konsumtif kita masih tergiur oleh beragam iklan dan juga platform media digital. Promosi yang intensif karena mereka juga mengupayakan pendapatan dengan cara-cara promosi yang sifatnya online dan juga sifatnya konsumtif. 6 langkah praktis di depan itu sesungguhnya membangun yang namanya itu adalah kekuatan finansial. Jadi jaring pengaman sosial ekonomi di tingkat keluarga dengan adanya kepastian kita memegang 3-4 kali nilai darurat dari kebutuhan per bulan kita. Jadi upayakan kita dengan itu melakukan yang disebut dengan saving, dan dengan pengandaian juga berarti kekuatan keuangan kita meskipun bukan di zona nyaman tetapi relatif untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tak terduga kita masih mampu untuk mengatasi masalah-masalah karena kita mengurangi kualitas dari konsumsi kita, tetapi juga menaikkan nilai saving dengan mengurangi gaya hidup. Jadi pengelolaan ekonomi rumah tangga itu sebenarnya adalah memanfaatkan potensi-potensi dan sumber-sumber daya internal di lingkungan keluarga, termasuk membangun karakter dan mental kewirausahaan kepada anak sejak dini. Jadi menghargai waktu dan juga menggunakan tablet mereka dengan bijak
sehingga pada akhirnya juga ada nilai tambah dari setiap sarana yang mereka gunakan. Langkah ketujuh, ini wajib dihindari, jangan bermain di investasi atau kuasailah alokasi pendapatan kita untuk yang sifatnya kegiatan bisnis atau ekonomi produktif yang ditawarkan oleh para pihak mitra bisnis. Kalau kita menguasai keahlian teknisnya, bisa saja kita mencoba gambling, tetapi intensif dan fokus kita mengikuti tren dan perkembangan dari bisnis itu. Tetapi kalaupun karena iming-iming kita akan mendapatkan bonus, reward dan beragam potensi-potensi hadiah, padahal kita juga harus menyisihkan waktu, tenaga, pikiran dan termasuk biaya-biaya operasional ketika menjalankan aktivitas bisnis itu berarti kita sedang mengeluarkan atau memperbesar potensi biaya-biaya di luar dari biaya yang tadi kita sudah blok dan kita sudah kuasai. Sehingga menghindari potensi investasi atau melakukan bisnis yang tidak kita kuasai, itu adalah langkah bijak untuk tidak terjebak dan kita mengeluarkan pendapatan kita untuk hal yang pada akhirnya tidak memberikan nilai ekonomi positif ke depan. Inilah 7 langkah pragmatis dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Tidak semata-mata mengelola kemampuan finansial pendapatan kita dan juga ketat dengan pengeluaran, tetapi juga adalah mendayagunakan sumber-sumber daya baik yang bersifat personal ya, dan kemudian juga memainkan nilai ruang dan waktu supaya kita bisa mendapatkan nilai manfaat ekonomi itu sendiri. Salam sehat, salam sejahtera di tengah naiknya atau ketidakpastian harga energi. Kita masih bisa membangun struktur biaya yang positif, tetapi kita juga masih punya nilai surplus keuangan untuk berjaga-jaga di waktu-waktu yang selanjutnya, sehingga keluarga juga masih mampu aman memenuhi kebutuhan primernya, bahkan masih punya cadangan kas untuk keperluan-keperluan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu meskipun situasi mungkin akan kita hadapi di situasi sulit ke depan.